Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Masuknya bangsa Portugis ke Nusantara tidak lepas dari keberhasilan bangsa Eropa dalam memajukan teknologinya di awal abad ke-16, terutama dalam bidang pelayaran. Keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan, tidak terlepas dari kekuatan besar pengetahuan bangsa Arab yang sedang berkembang pesat di kawasan Mediterania pada abad ke-15. Mereka mempelajari berbagai ilmu mengenai geografi dan astronomi, yang memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi penjelajahan dan ekspansi. Ketika jalur Laut Tengah terputus, akibat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 oleh penguasaan Muslim, yang pada waktu itu dikuasai Kesultanan Turki Utsmani di bawah pemimpinnya yaitu Sultan Mehmed II, atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki ini menjalankan politik yang mempersulit bangsa Eropa. Akibatnya jalur satu-satunya melalui darat yang menghubungkan ke Asia terputus. Hal ini sangat mempengaruhi perekonomian bangsa Eropa, termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa Barat yang dipelopori bangsa Portugis berusaha keras mencari jalur alternatif lain dan rute-rute baru, untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan oleh orang Eropa khususnya rempah-rempah. Pada waktu itu, Portugis gencar melakukan eksplorasi, ekspedisi, dan penjelajahan ke Afrika dan Asia. Maka ketika orang Eropa yaitu Portugis dan kemudian disusul oleh Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur ini dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudera, yakni berlangsung pada tahun 1450 hingga 1650. Pada tahun 1488, Bartolomé Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika dengan melintasi Ghana, Angola, dan Namibia. Dias mengitari Tanjung Harapan, tetapi belum berlabuh di tempat itu, dan terus menyusuri bagian timur Afrika melewati Mosel Bay dan Kwaihuk di Afrika Selatan. Di pantai timur Afrika inilah, informasi dari saudagar-saudagar Islam tentang kekayaan rempah-rempah di India semakin terang. Dias bermaksud terus berlayar sampai ke India. Namun terpaksa kembali lagi karena awak kapalnya menolak melanjutkan perjalanan. Dalam pelayaran pulang inilah ia berlabuh di sebuah tanjung bebatuan di Afrika Selatan yang menghadap Samudera Atlantik, yang kemudian disebut Tanjung Harapan. Raja John II menamai tanjung itu Tanjung Harapan karena melalui penemuan tanjung tersebut, ada harapan besar secara ekonomis dari terbukanya rute laut ke India dan dunia timur lainnya. Bartolomeu Dias sendiri sebelumnya menamainya Tanjung Badai. Akan tetapi, ekspedisi Portugis ke India baru terwujud pada tahun 1497 di bawah pimpinan Vasco da Gama. Hampir satu dekade setelah ekspedisi Dias, berbekal informasi dari hasil ekspedisi Dias, rombongan da Gama menyusuri pantai barat Afrika, lalu mengitari Tanjung Harapan menyusuri pantai timur benua Afrika. Ia mengarungi Samudera Hindia dan tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Da Gama kemudian membangun benteng dan membuka kantor dagang di tempat itu. Portugis adalah negara Eropa pertama yang menduduki India. Pada masa ini, orang-orang Arablah yang menguasai perdagangan lada di situ, terutama di sepanjang pantai utama Calicut. Kedatangan Portugis membuat kedudukan saudagar-saudagar Arab ini terancam, hingga terjadi konflik di antara mereka, yang berakhir dengan kemenangan Portugis. Selanjutnya, Almeida diangkat menjadi wakil pemerintah Portugis di India. Dari Kerala, Portugis menguasai sumber kayu manis di Sri Lanka. Kedatangan Portugis di Sri Lanka juga terjadi secara kebetulan, ketika kapal-kapal Portugis tengah menjarah kapal-kapal Arab di Samudera Hindia, terjadi gelombang besar. Kapal-kapal mereka terombang-ambing oleh badai, dan secara kebetulan berlabuh di sebuah pulau terpencil, yang ternyata adalah Sri Lanka. Dan pelaut selanjutnya yang dikirim Portugis, serta sekaligus ada kaitannya dengan kolonialisme imperialisme Eropa di Indonesia adalah Afonso de Albuquerque. Ia menaklukkan Goa, India,
pada tahun 1510 dan mengembangkannya sebagai pusat perdagangan yang ramai. Portugis tidak sulit memperoleh rempah-rempah di tempat ini. Dari Goa, ia kemudian melebarkan sayapnya ke Nusantara. Albuquerque lah penjelajah pertama dari Eropa yang sampai di Indonesia, setelah ia menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511, yang saat itu diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Portugis segera mencari tahu info mengenai daerah asal sumber rempah-rempah berada. Kemudian Portugis mengirimkan utusannya ke Maluku pada tahun 1512 di bawah utusannya Antonio de Abre dan Francisco Serrao. Dua utusan itu berhasil menguasai wilayah Maluku, serta dapat bekerja sama dengan penguasa lokal di sana. Selanjutnya Portugis juga menguasai Makassar pada tahun yang sama, serta menancapkan pengaruhnya di Timor pada tahun 1514. Setelah menguasai Malaka, pada tahun 1512, Portugis terlibat komunikasi dengan kerajaan Sunda Pajajaran untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tahun 1522 dalam bentuk dokumen kontrak. Pada hari yang sama, dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Sunda Portugal yang kemudian lebih dikenal dengan Padrao Sunda Kelapa. Prasasti ini dibangun di atas tanah yang direncanakan untuk pembangunan benteng Portugis. Wilayahnya jika sekarang berada di Jalan Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur 1, Jakarta Barat. Persekutuan Portugis Pajajaran kemudian mencemaskan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, terutama Kesultanan Demak. Khawatir akan pendudukan Jawa oleh Portugis, Demak menyerang Pajajaran pada tahun 1526 dan 1527. Kemungkinan besar, karena terdesak, serta mendapat perlawanan sengit dari Kesultanan Demak, kelak Portugis lebih banyak beroperasi di Kepulauan Rempah-Rempah, yaitu Maluku. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, Portugis tetap menempatkan kapal-kapal dagangnya di Banten dalam jumlah terbatas. Portugis melakukan ekspedisi ke daerah utama penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku, pada tahun 1512. Mereka membuat hubungan dagang dengan warga di Kepulauan Banda, Kepulauan Penyu dan Ternate. Bahkan di Ambon, Portugis diberi izin mendirikan benteng di Pikaoli, Negeri Hitu, dan Mamala. Setelah menguasai daerah Maluku, Portugis selanjutnya merintis poros perdagangan Ternate, Malaka, Goa, Lisbon. Di Ternate, Portugis menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kesultanan Ternate yang bercorak Islam. Portugis menjalin hubungan dagang dengan kesultanan tersebut, terutama rempah-rempah berupa cengkeh dan pala. Bahkan, Kesultanan mengizinkan Portugis membangun benteng, yang diberi nama Benteng Sao Paulo atau Benteng Gamalama. Monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara berakhir sejak dikalahkan Sultan Baabullah dari Ternate pada tahun 1575, serta kemudian disingkirkan Belanda dari Ambon pada tahun 1599. Portugis kemudian menduduki Timor, Solor, dan Flores. Selanjutnya, Belanda ternyata memiliki keinginan menduduki wilayah Pulau Timor, Solor, dan Flores, yang melahirkan sengketa baru antara kedua negara. Sengketa itu baru berakhir pada tahun 1859 melalui Kesepakatan Lisabon, di mana Portugis menyerahkan Hindia Timur, sebutan untuk Nusantara, kepada Belanda kecuali Timor Timur atau sekarang Timor Leste. Secara khusus, Belanda harus membayar dana tambahan kepada Portugis sebesar 80.000 gulden untuk mendapatkan Pulau Flores.